Saya doakan semua penonton Johnny Johnny My Friend yang masih tetap nonton dari 2019 diberkatin, banyak rejeki, sehat selalu, dan sejahtera selalu. Be wise, jadi istilahnya lo beli mobil jangan sampai beli mobil hobi, ya lo ruginya terlalu banyak. Kalau bisa jangan rugi dan lo simpan 5-6 tahun lagi lo jual, harganya masih untung. Even though sebenarnya ketika mobil Land Cruiser itu naik, bukan karena harga mobilnya itu naik juga, tapi seiring berjalannya inflasi ya pasti harga mobil juga ikut naik. Senyori senyores, Johnny Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Oki Channel. Buat teman-teman semua yang kira-kira baru mulai main Land Cruiser atau mungkin baru bakal main koleksi Land Cruiser, mungkin ini adalah salah satu impian kalian ketika kalian sudah mulai jenuh dengan bermain Land Cruiser. Ini adalah Land Cruiser 80 Limited tahun 98 yang surat-suratnya akur dan lempeng, dan juga ini adalah limited generasi terakhir di versi 80. Oke. Sebelum kita lanjut ke mobil yang akan gua review ini, gua akan sedikit bercerita tentang Land Cruiser 80 buat teman-teman semua. Oke, dari segi harga, kalau misalkan kondisinya utuh kayak gini, ini adalah 80 termahal yang bisa kalian beli di market. Tapi buat teman-teman yang baru mulai main Land Cruiser, mungkin bisa membeli VX80 yang manual. Itu kisaran harganya kalau kita lihat di market sekarang 2023 antara 300 sampai 500 sampai mungkin 600 juta yang manual. Oke, apa sih John bedanya 300 sama 600 juta? Ya kan, sebenarnya adalah bedanya di kondisi sama keutuhan dari mobilnya. Balik lagi John, lu mau beli yang 300 pun bisa bagus dipakai, asal lu punya yang namanya knowledge tentang mobil apa yang mau lu beli. Jadi istilahnya nggak serta-merta lu begitu lu punya duit, lu bisa afford Land Cruiser, terus lu tiba-tiba beli, dan tiba-tiba begitu lu beli, wah mobilnya bekas patah pinggang. Patah pinggang itu artinya chassisnya udah bekas patah, mesinnya udah mesin gendong, udah gitu mungkin interiornya udah parah. Istilahnya kan mobil tahun segini ya kondisi balik lagi lu harus bener-bener jeli, dan di kejelian lu itu lu punya toleransi. Gini, lu beli mobil 300 juta, toleransi lu tuh minimal harus 50-60% dari kondisi mobil. Kalau lu beli 600 juta, oke, toleransinya lu kecilin, minimal 10% atau 20% dari kondisi mobil harus perfect. Jadi istilahnya ada harga ada barang, tapi nggak selalu yang barangnya mahal di video kayak misalkan kayak gini bagus, lu beli lu bisa puas. Ini kita tidak bicara mobil gua ya, istilahnya lu lihat di internet, lu misalkan lu orang Kalimantan, lu pengen beli mobil di daerah lain, ternyata begitu lu lihat foto, anjing bagus fotonya ya kan, wah udah gue transfer kirim ke sana, mesinnya ngobos, door trimnya nggak kena foto, yang jadi kena foto cuman yang interiornya. Ya lu nggak bisa salahin yang jual, karena lu sendiri yang males untuk ngecek mobilnya atau mungkin terlalu percaya sama orang, jadi lu mungkin dibohongin. Jadi istilahnya banyak sekali yang terjadi di Indonesia ini yang kapok main Land Cruiser karena mereka itu tidak ngerti coba-coba, dan ternyata begitu mereka coba-coba, mereka malah dalam abisnya. Misalkan gini, lu nggak ngerti Land Cruiser, lu diajakin temen lu beli, oke lah 400 juta lu beli, lu bangun lagi 300 juta, 700 dong lu habis dong. Tapi begitu lu datang ke Eurohouse atau mungkin datang ke orang-orang yang fanatik Land Cruiser, ini mobil lu habis 700.
misalkan ya, begini doang nih kondisinya. Lu diketawain, kayak misalkan gini, lu habis mesin yang harusnya misalkan 100 juta, jadi 180 juta, ya kan? Dan itu pun mungkin nggak benar. Lu misalkan bangun interior, lu nggak period korek bangunnya, misalkan joknya lu bikin warnanya aneh, udah gitu kaki-kaki, body, kan nggak semua orang bisa ngecat mobil itu warnanya sama dengan apa yang mereka mau. Jadi istilahnya lu beli 300 juta, oke catnya baru, tapi kalau catnya asal dempul-dempul aja, hari ini mulus, 3 bulan kemudian catnya ngedove semua, dempul semua, kan gak enak bos gitu. Jadi istilahnya before you buy a Land Cruiser, even though you afford it, jadi sebelum kalian membeli Land Cruiser, walaupun kalian sudah sanggup, minimal kalian harus punya dulu knowledge di otak. Oh, tahun Land Cruiser 80 ini keluar dari tahun segini sampai segini. Ini kira-kira kalau yang joknya ori seperti ini. Oh, kira-kira kalau misalkan rangkanya yang masih kaleng tuh utuh gini. Jadi istilahnya sebelum lu nyemplung, lu harus kenalin dulu mobilnya apa yang mau lu bikin jadi hobi lu. Karena tak kenal maka tak sayang. Karena apa? Lu beli mobil ini mahal. Dengan duit segitu lu bisa naik mobil yang lebih enak dari ini, ya kan? Orang beli Land Cruiser 80 itu cuma satu, sentimental memory atau egois. Mau ngegedein egonya dia. Karena misalkan laki-laki pengen punya mainan, ya mobil. Sedangkan mobil apa yang banyak komunitasnya di Indonesia? Land Cruiser. Lu ajak overland oke, lu ajak buat ke mall oke, lu ajak kemanapun oke. Tapi balik lagi, ketika harga 80 ini sudah hampir sama dengan Land Cruiser 200, gua pribadi sebagai seorang yang jual mobil, gua akan tetap beli Land Cruiser 200 bro. Karena 200 itu gimana pun teknologinya beda. Tapi balik lagi, kalau yang namanya barang collectible items, iya pasti harganya lebih mahal dan lu seneng gitu loh. Misalkan lu di tahun 96 atau 98 lu lihat orang pakai mobil ini, lu udah ngerti mobil ya misalkan ya. Lu pasti pengen punya suatu hari, someday mungkin gua akan punya mobil ini. Dan percayalah, ketika Land Cruiser kalian itu kondisinya dihargai oleh orang-orang yang ngerti Land Cruiser, harga mobil itu nggak akan turun. Percayalah kata gua, harga Land Cruiser itu nggak pernah turun kecuali ya itu yang gue bilang, lu beli mobil bahan 300, lu abisin duit 400, tapi ternyata yang lu abisin for nothing, harga mobil lu tetap jadi 300 bro. Gitu kurang lebihnya ya. Oke, ini adalah Land Cruiser VX Limited. Jadi ini boleh dikatakan dibilang kasta paling tinggi, iya. Tapi dibilang lebih lengkap dari VXR, ya plus minus. Nanti kita akan bahas sedikit detail-detail dari apa yang beda sama VXR. Yang pertama yang kelihatan jelas, itu kalau di VXR, itu dia electric seatnya kiri kanan. Nah, tapi berbeda dengan yang limited. Jadi limited itu tidak ada electric seat dan juga bangkunya dia hanya 2 baris dibandingkan VXR. Lalu yang kita lihat, hati-hati ketika lu beli limited, karena limited ini seperti namanya limited ya. Cuman nggak berlaku di Land Cruiser 100. 100 tuh memang udah ada varian limited yang sangat banyak populasinya di Indonesia. Jadi kalau limited di Indonesia kebanyakan itu yang dashboardnya tuh masih gede, masih nyatu. Kalau ini dashboardnya sudah sama dengan VXR. Lalu kita ngelihat lagi dia punya dashboard yang gede, biasanya itu antara suratnya kawinan atau mobil itu masuk ke Indonesia secara tidak resmi. Nah, ini suratnya kebetulan yang gua lagi review ini, papernya legal, HDJ 81 dan pajak-pajaknya hidup gitu. Dan mesinnya juga baru di overhaul total, dan nanti kita lihat mesinnya. Dan juga kemarin ada video pas mesinnya dirakit sebelum naik ke mobil, sampai ke drivetrain, sampai ke maticnya semuanya udah baru. Nanti kita lihat ya. Sebelum kita ngelihat ke mesin, kita lihat di bagian eksterior perbedaannya apa sih sebenarnya sama si VXR. Oke, kalau lu lihat kaca pilar C-nya ini one piece. Kaca one piece ini hanya ada di versi varian limited dan juga GX80 barn door. Jadi istilahnya kaca ini kalau lu lihat di VXR sudah pasti dan dipastikan VXR itu mengganti kacanya agar terlihat lebih muda daripada yang kaca model geser. Kekurangannya adalah kaca ini adalah kaca mati, jadi lu lihat ini kaca nggak bisa dibuka. Lalu untuk di bagian list body, ini ada tulisannya VX Limited, dan ini lu bicara tentang list body VXR aja sekarang orang lu jual 16 juta satu set aja berebut. Apalagi yang tulisan limited, lu cari sendiri deh barangnya ya kan. Oke, lalu untuk VX Limited yang 80 selalu ada yang namanya tire carrier di belakang. Ini tire carrier ini ciri khasnya limited, ini masih asli Jepang tuh bawaannya. Jadi karena dia Jepang asli, biasanya stiker-stiker Jawa Jepang itu semuanya masih ada. Lalu kita ngelihat di belakang sini ada tulisan 24 valve, karena mesinnya itu beda sama mesin versi varian VXR. Jadi dia mesinnya sudah 24 valve, nanti akan kita lihat di depan.
Lalu yang biasanya ada tulisan Land Cruiser di sini nggak ada, karena dia ada tire carrier di sini. Oh sorry, gua ganjel. Dia punya tempat plat nomor dan tulisan Land Cruiser-nya ada di sebelah sini, John. Jadi beda ya kalau limited ya, logo Toyotanya pun minggir ke kiri dan VX Limited-nya ada di sebelah sini. Oke, mobil ini punya salah satu sahabat kita juga yang namanya dirahasiakan. Jadi dia punya beberapa Land Cruiser dan memang beliau itu salah satu sosok orang yang cukup perfeksionis lah ya dalam punya mobil. Istilahnya ya mobilnya hampir semuanya masuk ke fine gloss. Tahu sendiri kan fine gloss coatingnya nggak murah, tapi memang hasil kualitasnya bagus. Udah gitu, ya beliau cukup oke lah untuk merawat mobil. Boleh dikatakan dia memang pecinta Land Cruiser juga. Kenapa gue bilang pecinta Land Cruiser? Karena doi punya seri 100, seri 80, dan seri 40. Itu salah satu. Kalau lu udah punya 3 ini, biasanya ilmu lu udah hatam tuh, udah mendekati kata suhu lah ya istilahnya. Lu bukan ngomongin suhu sih, maksudnya minimal di 40 lu udah makan asam garam tuh. Dari lu bangunnya, dari lu ngecatnya. Nah, dari 80 juga, dari 100, kalau 100 mungkin masih gampang lu cari yang utuh. Sekarang 80 udah mulai susah cari yang utuh. Antara lu mungkin udah dibedel-bedel untuk bikin overland, atau yang original sekalipun pasti sudah disimpan. Karena kemarin last call gua denger yang kilometer 3000 VXR tahun 97 itu laku di 1,5 miliar. Gitu. Itulah John yang namanya apa? Kenapa harganya bisa segitu, John? Ya karena egonya laki-laki tuh pengen punya barang yang lebih bagus daripada temen-temennya ketika mereka sudah memiliki uang itu, gitu loh. Jadi istilahnya we talk about this. Jadi lu nggak bisa apple to apple sama mobil yang harga sama. Anjing, gue mendingan beli Palisade. Palisade enak, nyaman, ya kan? Atau mungkin gue mendingan gue beli 200 lebih enak. Ya susah, John. Ini namanya juga mobil hobi kan? Gitu. Ntar gue buka. Oh, di sini. Nah, yang kita lihat nih dari sini nih. Ini yang berbeda lagi sama si VXR adalah dia tidak ada jok baris ketiga. Nih kita lihat. Dia tidak ada jok baris ketiga, namun yang limited beda sama barn door. Dia, kalau barn door itu ada bangkunya kayak Kijang lama, jadi dia bangkunya yang hadap-hadapan seperti itu. Lalu dia ada window guardnya lagi di sini. Dan yang keren dari VX80 limited itu dia sudah dilengkapi dengan sunroof. Yes. Sunroof ini bukan top cut diganti di mobilnya, ini bawaan mobilnya asli. Jadi kita bisa lihat sunroofnya itu bawaan dari mobil. Oke, 24 valve, mesin Ciamik, suaranya kayak gimana ya? Mari kita coba, John. Running engine HDFT, piston, liner, metal jalan, metal duduk, berikut dengan transmisi matic. Gue udah pernah bahas juga sih VX80 Limited Silver waktu itu yang udah facelift. Cuman itu bedanya interiornya warnanya coklat. Ini abu-abu seperti VXR. Wah, masih amboy, John, amboy. Mesin ini dibangun di tahun 2021 dan ini bangunnya total. Jadi istilahnya diturunin dari mobil sampai ke gardan, semuanya diganti dengan internal yang baru. 24 valve. Dan juga gue cukup acungin jempol buat yang bangun mesin ini karena dia tahu detail-detailnya. Istilahnya dia kasih segel lagi dari bawaan dia punya bengkel nih, agar dia tahu ketika nanti dibuka sama bengkel lain, dia tahu ini udah pernah dibuka sama bengkel-bengkel lain. Lalu kita ngelihat ini ada busa. Busa ini biasanya ada di mesin kalau mesin belum pernah turun, tapi ini bisa dipasang kembali. Dan ini kalau misalkan kita ngelihat busa ini, ada ini dan tanpa ini suara mesin beda, John. Jadi boleh dikatakan ini kecil, sepele, tapi kalau ada ini getaran di mesin tuh beda, pasti beda. Gitu kurang lebihnya ya.
Mantap. Oke, lalu di bagian eksterior depan kita ngelihat ada beberapa perbedaan yang signifikan. Seperti contohnya grillnya sudah ada tulisan Toyota, ini yang limited. Lalu dia udah ada side mirror seperti ini dan juga jet washer di bagian lampu kiri dan kanan. Itu yang membuat beda. Lalu untuk kaki-kaki hampir semuanya sama kecuali gardan belakang. Gardan belakang mobil ini sudah floating. Jadi istilahnya gardan floating ini banyak diambil sama pemain Land Cruiser VXR, dipindah ke mobil mereka gardan floating dari copotan limited, dan juga biasa gardan floating dimasukin ke hardtop atau ke mobil-mobil Toyota yang 4x4 lainnya agar mobilnya lebih asik buat main off-road. Yuk kita cobain mobil yuk. Oke, kita udah di dalam kabin Land Cruiser Limited. Jadi kalau lo ngelihat ini buat buka. Ini masih ada tulisan-tulisan Jepangnya juga bawaan dari mobil. Lalu kalau lo ngelihat interior, ini gue bingung nih Om. Kalau teman-teman suka hunting-hunting mobil-mobil antik ya, lo lihat yang orang habis interior, habis mesinnya banyak, pokoknya udah restorasi full. Biasanya mereka selalu melupakan yang namanya audio nih Om, lihat. Tipnya jelek banget, tip Cina kan. Jadi sayang menurut gua, makanya beda cerita sama hardtop gua. Hardtop gua audionya gua pasang di Niki Motor aja. Nanti lo orang denger ya suaranya ya. Gua bakal review hardtop gua di minggu ini. Setelah beres dari poles, langsung gua, anjing mesinnya enak banget. Jadi memang begitu mobil ini dianterin sama beliau ke showroom Eurohouse untuk dijual, gua sengaja, Dre, bawain Dre ke tempat vlog. Om Dimas bawa aja, karena gue pengen tahu first impression gue ketika mobil ini masuk ke gigi D, lo gas, seperti apa rasanya. Dan mesin ini enak sekali, Jon. Gila. Gue gak pernah naik 80 asik ini ya, apa karena mungkin efek 24 valve dan juga mesinnya udah perfect yang membuat mesin ini tuh bawaannya beda sama yang bukan 24 valve. Oh enak kok mesinnya Om. Dia main busnya di berapa nih? Kita lihat ya bentar. Ini kebetulan mobil ini sudah dilengkapi dengan bus meter, RPM 1 bar, main busnya di 1 bar. Begitu dia turun dia di 0,8. Enak sih. Setirnya juga bukan bahan kulit nih, ini bawaan aslinya. Cuman I think it's already been restored. Jadi bukan warna, ini kayaknya udah dicat nih setirnya. Kalau 80-nya kayak gini sih enak buat daily Om. Jadi 24 valve tuh lebih boros apa enggak sih, Jan? Sama aja lah ya, nggak terlalu beda-beda jauh. Oh ya, satu lagi bedanya. Jadi kalau misalkan lo naik VXR, itu sudah double tanki dan limited belum. Itu secara keseluruhan lainnya hampir semuanya mirip-mirip sama. Cuman yang membuat identik orang seneng itu adalah limited ini bener-bener spek Jepang gitu. Nggak semua bengkel bisa loh bangun mesin 24 valve. Gue termasuk salut ya sama bengkelnya ya. Wah, gila nih. Talk chair nih, setelan bos pomnya enak. Kalibrasinya bagus nih pasti.
Alasan kenapa mobil ini sampai dijual sama beliau karena garasinya udah nggak muat. Beliau ditagih Alphard sama nyonya ya di rumah ya. Katanya jual mobil kamu satu biar Alphard kita muat di rumah. Jadi susah John. Mau ngerelain hardtop atau 100 katanya sayang. Udahlah yang ini aja lah. Gitu. Ini lagi hujan, mendung, buka sunroof, enak. Ya nih, jeleknya 80 tuh ya, sama VXR juga sama. Lu mau naruh tangan jauh gitu loh, lu masih begini nih. Ininya kosong. Handbrake ada di sini. Gitu. Oke, buat teman-teman semua yang pengen mau mulai main Land Cruiser, ya lu banyak-banyak nonton vlog orang-orang yang bahas Land Cruiser, mulai berteman dengan komunitas-komunitas Land Cruiser sebelum kalian beli. Karena apa? Lu memulai sesuatu, kalau lu mulainya aja udah gagal, lu misalkan lu beli mobil yang jelek, pasti akan bete John. Lu sayang, lu nyari duit. Emang sih mungkin ketika lu pengen beli Land Cruiser, duit lu lagi banyak, tapi kan lu nggak selamanya megang duit banyak gitu. Be wise. Jadi istilahnya lu beli mobil jangan sampai beli mobil hobi, ya lu ruginya terlalu banyak. Kalau bisa jangan rugi dan lu simpan 5-6 tahun lagi lu jual, harganya masih untung. Even though sebenarnya ketika mobil Land Cruiser itu naik, bukan karena harga mobilnya itu naik juga, tapi seiring berjalannya inflasi ya pasti harga mobil juga ikut naik. Makanya harga Innova baru tahun 2005 sama 2022 sekarang tuh harganya beda jauh John, karena adanya yang namanya inflasi gitu. Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga semoga tahun 2023 ini saya doakan semua penonton Johnny My Friend yang masih tetap nonton dari 2019 diberkatin, banyak rejeki, sehat selalu dan sejahtera selalu. Bye bye.